Pernah nggak sih ngerasa grogi banget pas mau ngomong di depan orang? Atau pengen ngomong sesuatu tapi otak kayak, nanti dikira aneh. Itu normal bro, tapi bayangin kalau kamu bisa jalan ke ruangan apa aja dengan vibe, gue oke, dunia siap buat gue. Rasa percaya diri itu kayak superpower, dan menurut Carl Jung, psikolog legendaris yang otaknya kayak Google-nya pikiran manusia, percaya diri datang dari kesadaran diri yang kuat. Bukan cuma soal ngomong keras atau pamer, tapi tahu siapa kamu dan nggak takut jadi diri sendiri. Selamat datang di Psikologi Plus. Hari ini kita bakal bahas 6 cara gampang buat ningkatin rasa percaya diri, pakai wawasan dari Jung, sedikit strategi dari Robert Greene, dan bonus prinsip simple dari ulama Islam, Abu Al-Laits As-Samarkandi. Ini bukan cuma teori, tapi tips yang bisa kamu coba besok pagi. Siapin kopi, duduk enak, dan let's dive in. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman yang suka overthinking sebelum ngapa-ngapain. Sebelum kita masuk ke caranya, kita ngobrol dulu. Percaya diri itu apa sih? Bukan soal jadi orang yang paling lantang di ruangan atau pamer baju branded. Menurut Carl Jung, percaya diri itu akarnya dari kesadaran diri, paham sama ego kamu, sisi gelap kamu, dan tujuan hidup kamu. Jung bilang, orang yang mengenal dirinya sendiri adalah orang yang tercerahkan. Kalau kamu tahu siapa kamu nggak gampang goyah sama omongan orang. Robert Greene, penulis The Laws of Human Nature, bilang percaya diri itu kayak aura yang muncul kalau kamu punya kendali atas emosi dan tahu nilai kamu. Bayangin kayak main game RPG, kalau kamu tahu stats karakter kamu, kekuatan, kelemahan, skill, kamu bakal main dengan tenang, nggak panik. Nah, Jung kasih peta buat kenal karakter kamu lewat konsep kayak shadow, sisi gelap yang sering kita sembunyi, dan individuasi, proses jadi versi terbaik dari diri kita. Tanpa itu, kamu kayak main game tanpa tahu tombol apa yang harus ditekan. Jadi, hari ini kita bakal kasih 6 cara praktis buat nge-level up confidence kamu, pakai teori Jung dan sedikit bumbu dari Greene. Plus, kita sambungin sama nilai simple dari Abu Al-Laits biar makin lengkap. Siap? Ayo mulai! Cara 1, ngaca batin, kenali diri, lewat introspeksi. Carl Jung bilang, kalau kamu nggak kenal diri sendiri, kamu kayak kapten kapal yang nggak tahu arah. Dia bilang dalam bukunya berjudul, Modern Man in Search of a Soul, kesadaran diri adalah langkah pertama menuju pencerahan. Introspeksi itu kayak ngaca batin, lihat apa yang bikin kamu takut, apa yang kamu suka, dan kenapa kamu bereaksi gitu. Orang yang percaya diri tahu persis stats mereka, kayak di game. Misalnya, kamu grogi pas presentasi. Tanpa introspeksi, kamu cuma bilang, gue emang nggak pinter ngomong. Tapi kalau ngaca, mungkin kamu sadar, oh, gue takut dikira bodoh. Itu titik awal buat perbaiki diri. Robert Greene bilang, orang yang kenal kelemahan mereka bisa ubah itu jadi senjata. Luangin 5 menit sehari buat nulis jurnal. Tulis, hari ini gue ngerasa apa dan kenapa. Ini kayak nge-cheat code buat otak. Cara 2, hadapi shadow. Jangan lari dari sisi gelap. Jung bilang, setiap orang punya shadow. Sisi gelap yang kita sembunyi, kayak rasa insecure atau kemarahan. Dia bilang, shadow adalah apa yang kamu tolak, tapi tetap bagian dari kamu. Orang yang percaya diri nggak lari dari shadow, tapi ngobrol sama dia. Contoh, pernah nggak ngerasa iri sama teman yang sukses? Shadow kamu lagi ngomong, gue takut nggak cukup baik. Orang percaya diri ngaku, oke, gue iri, tapi gue bisa kerja keras. Greene bilang, hadapi emosi negatif biar kamu nggak dikontrol orang lain. Kalau lagi kesel atau insecure, tanya, ini perasaan dari mana? Tulis jawabannya, terus cari satu langkah kecil buat ngatasin. Misalnya, iri, mulai proyek baru. Cara 3, seimbangin pikiran. Jangan cuma pakai satu jurus. Jung bilang kita punya 4 fungsi pikiran. Berpikir, merasa, sensasi, intuisi. Kalau cuma pakai satu, misalnya logika doang, kamu kayak main catur cuma pakai pion. Keseimbangan adalah tanda kedewasaan. Orang percaya diri pakai semua jurus biar fleksibel. Pernah ketemu orang yang super logis, tapi nggak bisa ngerti perasaan orang lain? Mereka mungkin pinter, tapi kurang percaya diri di situasi sosial. Greene bilang, fleksibilitas emosional bikin kamu menang di permainan sosial. Coba latih fungsi lemahmu. Kalau kamu logis, coba dengarkan insting atau perasaan sekali-sekali. Misalnya, pilih keputusan kecil berdasarkan hati. Cara 4, dengerin simbol, baca petunjuk dari hidup. Jung bilang hidup penuh simbol,
mimpi, cerita, insting yang nyambung ke ketidaksadaran kolektif. Simbol adalah jembatan ke kebijaksanaan. Orang percaya diri dengerin simbol ini biar tahu arah hidup mereka. Contohnya, pernah mimpi sesuatu yang bikin penasaran atau ngerasa klik sama cerita pahlawan di film, itu otakmu ngasih petunjuk. Orang yang abaikan ini sering bingung sama tujuan mereka. Green bilang, simbol bantu kamu ngerti pola manusia. Catat mimpi kamu atau perhatiin momen yang bikin wow. Tanya, apa yang ini coba bilang soal gue? Baca buku mitologi kalau pengen dalemin. Cara 5. Kuasai emosi. Jangan jadi budak perasaan. Jung bilang emosi yang nggak terkendali datang dari ketidaksadaran, kayak shadow atau kompleks. Orang yang dikuasai emosi bukanlah dirinya sendiri. Orang percaya diri tahu cara ngerem emosi mereka. Pernah lihat teman yang tiba-tiba ngamuk gara-gara hal kecil? Itu emosi yang ngambil alih. Green bilang, kuasai emosi biar kamu nggak gampang dimanipulasi. Kalau lagi kesel, tarik napas dalam 10 detik, tanya, apa yang bikin gue gini? Abu Al-Laits juga bilang, sabar itu kunci nggak kelihatan bodoh. Cara 6. Berani berubah, langkah menuju versi terbaik. Jung bilang individuasi adalah perjalanan jadi diri sejati. Tanpa perubahan, tidak ada pertumbuhan. Orang percaya diri nggak takut keluar dari zona nyaman, karena mereka tahu itu bikin mereka lebih kuat. Contohnya, orang yang bilang, gue nggak perlu berubah, sering insecure dalam hati. Green bilang, orang yang fleksibel selalu unggul dalam hidup. Coba satu hal baru seminggu, baca buku psikologi, coba public speaking, atau ngobrol sama orang baru. Itu langkah kecil ke individuasi. Oke, sekarang kita sambungin sama Abu Al-Laits As-Samarkandi, ulama Islam abad ke-10 yang punya pandangan soal akhlak. Dia nggak ngomongin percaya diri langsung, tapi di Tanbihul Ghafilin, dia kasih 6 ciri orang yang kurang bijak. Dan ini nyambung sama cara kita bangun confidence. Apa aja dan apa hubungannya? 1. Marah tanpa sebab. Ini mirip sama cara 5 Jung. Abu Al-Laits bilang, orang yang nggak sabar kelihatan lemah. Orang percaya diri kuasai emosi, nggak ngamuk sembarangan. 2. Ngomong nggak guna. Jung nggak bahas ini, tapi orang yang introspeksi, cara 1, biasanya ngomong lebih bermakna, yang bikin mereka lebih dipercaya. 3. Berubah tanpa alasan. Jung bilang perubahan harus punya tujuan. Cara 6. Abu Al-Laits bilang, plan bikin kamu nggak dianggap serius. 4. Nggak bedain teman dan musuh. Ini soal kepekaan sosial. Jung bilang, intuisi, cara 3, bantu kamu baca orang, bikin kamu lebih pede di keramaian. 5. Percaya semua orang. Jung bilang, dengerin insting, cara 4, bikin kamu nggak gampang ditipu, yang ningkatin confidence. 6. Bocorin rahasia. Ini soal etika. Orang percaya diri punya integritas. Kayak yang Green bilang, jaga reputasi. Jadi, Jung ngajarin kita bangun percaya diri dari dalam. Kenal diri, kuasai emosi, berani berubah. Abu Al-Laits ngingetin buat jaga akhlak di luar, sabar, omong bermakna, jaga rahasia. Kombinasi ini, resep buat jadi orang yang pede dan dihormati. Sekarang, apa yang bisa kamu lakukan besok pagi? Jung bilang, percaya diri datang dari kesadaran diri dan itu butuh latihan. Kalau kamu suka Robert Greene, misalnya The 48 Laws of Power, kamu tahu bahwa ngerti diri sendiri bikin kamu punya strategi hidup yang kuat. Jung kasih alat kayak jurnal, dengerin mimpi, atau latih emosi. Abu Al-Laits bilang, jaga omongan dan sabar biar orang respect kamu. Kombinasi ini bikin kamu nggak cuma pede, tapi juga punya aura yang bikin orang nengok. Buat yang suka bikin YouTube Shorts, ambil satu tips. Misalnya, kuasai emosi, dan bikin video 60 detik. Pakai analogi badai yang reda, kasih tips tarik napas. Pasti viral. Atau coba bikin konten soal akhlak Abu Al-Laits buat audiens yang suka nilai spiritual. Jadi, itu tadi 6 cara gampang buat ningkatin rasa percaya diri ala Carl Jung. From mengaca batin sampai berani berubah. Plus, kita lihat Abu Al-Laits yang ngasih sudut pandang akhlak biar kamu pede sekaligus dihormati. Intinya, percaya diri itu kayak otot. Latih sedikit setiap hari, lama-lama kamu bakal ngerasa kayak superhero. Robert Greene bilang, orang yang kenal diri mereka punya power yang nggak bisa direbut. Greene 2018. Jadi, apa langkah kecil yang bakal kamu coba besok? CTA. Tulis di kolom komentar, cara mana yang paling pengen kamu coba dan kenapa. Like, subscribe, dan nyalain lonceng biar nggak ketinggalan konten psikologi lainnya. Share ke teman yang grogi mulu pas ngomong,
Let's build that confidence together.